Ya, baik. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada siang hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul secara online dan saatnya Tuhan kami mendengarkan sebagian firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Kami dapat sesuai kehendak Tuhan, apapun yang disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab yang terdapat dalam surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 3 sampai 15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Panggilan dan Pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah karena kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenung, dan mau melakukannya tiap-tiap hari. Tema panggilan dan pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah. Latar belakang surat Petrus yang kedua, Petrus, waktu penulis 61 sampai 62 Masehi. Alamat penulis surat ini ditulis oleh Simon Petrus, Rasul Yesus Kristus, dan ditunjukkan kepada orang Kristen yang tersebar di seluruh bagian utara Asia Kecil. Itulah sebabnya dalam surat ini berisi pengajaran yang ditunjukkan kepada orang percaya. Tujuan penulisan untuk menasihati orang percaya
agar mereka dengan tekun mengejar kesalehan dan pengenalan yang benar akan Kristus. Firman Tuhan berbicara kepada kita semua, apabila kita semua mengalami pengenalan akan Yesus Kristus, mereka maka dosa-dosa kita yang dahulu telah dihapuskan. Di surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 18 sampai 19, firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tahu bahwa telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, dan ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Lalu bagaimana supaya tetap ada di dalam pilihan dan panggilannya? Yaitu dengan melakukan karunia dan hak penuh untuk masuk kerajaan Allah yang kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 10 dan 12, maksudnya adalah kita semua telah mengetahui dan teguh dalam kebenaran yang sudah diterima Tuhan adalah kewajiban kita semua sebagai pemberitahuan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebagaimana ayat 14 dan 15 berbicara mengenai usaha kita. Kita memberitakan kabar baik kepada suku, kaum, dan bangsa. Kita memiliki pengetahuan dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Maka panggilan dan pilihan yang Tuhan percaya untuk kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dari firman Tuhan, dengan tema dan panggilan dan pilihan Allah, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Yaitu, kita masuk di poin pertama. Panggilan dan pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah. Allah menganugerahkan kepada kita sebuah pekerjaan yang besar melalui proses pemanggilannya kepada kita. Kita bisa melihat dan membacanya pada ayat 3, yaitu untuk dapat memberitakan keselamatan dari Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa, dan semua umat dapat menerima Tuhan serta mendengar berita Injil keselamatan. Poin kedua, cara melakukan panggilan dan pilihan. Cara melakukan panggilan dan pilihan. Tuhan menghendaki agar kita bisa melaksanakan tugas pemanggilannya bagi kita, selalu mau memperlengkapi kita dengan cara-cara ilahi. Kita bisa membaca di ayat 4, yaitu anugerah yang diberikan kepada kita sebagai umat pilihannya, bahwa kita dipilih oleh Tuhan itu adalah sebuah kepercayaan untuk kita yang Tuhan berikan, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan benarkan, beserta iman pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada keselamatan bagi umatnya, bagi mereka yang percaya kepadanya. Poin 3, tujuan panggilan dan pilihan Allah. Tujuan panggilan dan pilihan Allah. Untuk mengetahui siapa dia yang dimaksudkan dalam proses pemerintahan Injil, maka kita harus mengabarkan kepada banyak orang, supaya mereka dapat mengenal keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan mereka akan bertumbuh menjadi hidup baru dalam kebenaran firman Tuhan, dan mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka.
aplikasinya di dalam kehidupan kita adalah panggilan dan pilihan Allah memang tidak gampang bagi orang percaya dan terima Tuhan Yesus. Tetapi seorang harus tetap berusaha untuk melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan. Walaupun merasa dirinya sulit, tapi di dalam Tuhan pasti ada keyakinan dan pimpinan serta penyertaan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pada siang hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kami mohon berkati lebih lagi, rindu menyampaikan firman-Mu, dimanapun berada pakai terus hamba-Mu ini. Tuhan, supaya dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.